Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Masih sehat ya? Masih. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Saya minta untuk Mas Imam ya, kita doanya pakai doa mau belajar saja ya, doa mau belajar ya. Silakan Mas Imam dipimpin untuk berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar. Biji doni warzuqni fahma kepadaku ilmu dan berilah aku man yang baik. Semoga terkabul. Amin. Baik, terima kasih Mas Imam sudah memimpin doanya. Hari ini kita akan sebelum belajar kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Bisa dimulai ya untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukungmu pada proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dan negara layak adil Nusantara. Ini bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih Mas Aziz. Anak-anak masih ingat tepuk PPK enggak? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, meskipun kita belajar di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, selalu memakai masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan. Ya, begitu ya anak-anak. Coba ya, dengarkan literasi yang saya sampaikan kepada anak-anak. Ya, judul literasinya adalah Adil Berbuah Manis Anak-anak. Baik. Lutfi itu diberi roti ayahnya pada malam hari setelah ayahnya pulang dari luar kota. Keesokan harinya Lutfi membawa roti tersebut ke sekolah. Setelah siang, waktu istirahat, Lutfi hendak memakan roti tersebut. Namun karena melihat dua temannya sedang duduk di pojok menggosok-gosok perutnya, Lutfi tergerak hatinya untuk memberi roti tersebut dan membagi bersama kedua temannya. Lutfi membagi rotinya dengan ukuran yang sama, sehingga semuanya terlihat bahagia karena mendapat roti dengan ukuran yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Setelah mereka memakannya, ternyata salah satu teman Lutfi mendapat kiriman orang tua mereka. Dan akhirnya mereka bertiga memakan bersama makanan tersebut. Semakin tambah rasa senangnya hati. Setelah nanti kita belajar ini, nanti anak-anak dapat mengenali ya pecahan biasa dan pecahan senilai. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan operasi pecahan biasa dan pecahan senilai ya, dan dapat membuktikannya dalam bentuk ataupun ke bentuk pecahan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Saya share screen ya materi hari ini, nanti diperhatikan ya. Saya buka dulu sebentar. Ilyas itu mempunyai kuetar berbentuk bulat ya, berbentuk bulat. Ia ingin membagi menjadi 4 bagian sama rata dengan adil. Bagaimana cara membaginya? Ya, ini saya umpamakan rotinya Mas Ilyas. Ya, akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertanyaannya, ketika nanti Mas Ilyas mau membagi, dibagi menjadi 4 bagian, apakah roti itu dibagi yang warna oranye ini atau menjadi 4 bagian yang warna kuning ini, Mas Aziz? Coba, kalau menurut Mas Aziz kira-kira yang mana?
Yang oranye, kuning, dan putih. Kuning. Yang kuning. Bisa juga putih. 4 bagian Kuning dan putih. Kenapa Mas? Kenapa sebelumnya? Kenapa kok Mas Aziz pilih yang itu? Kenapa? Karena ada 4 bagian. Kuning Ya, 4 hanya bagian. 3 bagian yang sudah dipotong jadi makan. Yang oranye, kalau yang oranye? Yang oranye, kalau yang oranye tuh butuhnya 4. Bukannya 2, 3, 4, 5. Bukannya 5 bagian. Yang dicari Iya. 4 bagian. Oh iya. Betul. Ya, baik, terima kasih Mas Aziz untuk jawabannya. Sekarang supaya lebih tahu tentang berkaitan pecahan, coba sekarang dibuka dulu ya video yang saya share di grup WA. Sudah? Iya, Pak. Ya. Saya berikan waktu beberapa menit sampai salah satu anak selesai menonton video itu, nanti kita lanjutkan pelajarannya. Hari ini itu kita belajar tentang pecahan biasa dan pecahan tidak. Ini pecahan ya. Ya, pecahan itu ada pembilang dan penyebutnya. Pembilang yang atas, pembilang yang atas, penyebut yang di bawah. Ya. Kemudian ini kalau digambarkan seperti ini ya, 1/2 atau 1/2 itu kan pecahan. Dan ini yang ada gambar kuning ini, 1 dari 4 bagian. 1 yang gambar kuning ini, sedangkan dari 4 bagian dapat ditulis 1/4. Itu namanya pecahan biasa. Coba kalian berdua yang gambar A itu pecahannya berapa? Dari gambar di bawah ini beberapa Gambar yang A. 1/2. 1/2. Iya, betul sekali. Coba, nah, ayo anak-anak, kemungkinan ini anak-anak sudah mulai paham ya tentang pecahan biasa. Sekarang kita lanjut ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut pecahan senilai. Lihat gambarnya ini ya. Gambarnya ini ada gambar 3. Ya, nilainya, gambarnya adalah 1 bagian yang diwarnai dari 4 bagian. Kalau dilambangkan ke pecahan 1/4. Kemudian yang gambar yang tengah ini, yang diwarnai kuning ada 2 bagian. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Ditulis pecahannya 2/8. Dan yang gambar yang ketiga ini adalah berapa yang diwarnai kuning ini? Berapa bagian? Mas Aziz, berapa bagian Mas Aziz? 3. Yang gambar ini, yang iya 4. Dari berapa bagian ini? Dari berapa bagian keseluruhannya? 16. 16. Iya, bagus. Berarti itu dituliskan dalam pecahannya adalah 4/16. Nah, anak-anak berdasarkan gambar ini ya, gambarnya ini ya, yang diwarnai kuning ya, 1/4 itu sama dengan 2/8. Kok bisa? Nah, lihat gambarnya itu. Sama enggak yang warna kuning itu? Sama ya? Yang satu. Nah, ini yang warna kuning itu sama meskipun ada 2 bagian. Ya, yang diwarnai kuning yang di tengah itu. Sedangkan yang paling kanan itu ada 4 bagian diwarnai kuning. Itu sebenarnya nilainya adalah sama berdasarkan gambar yang kita lihat ya. Nah, 1/4 itu sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Ini namanya pecahan senilai. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Coba sekarang. Ya, berikut ini yang merupakan pecahan senilai. Coba yang berdua Mas Aziz sama Mbak Kunaisa ya. Mas Aziz sama Mbak Kunaisa. Ada gambar A, B, kemudian E dan F. Kira-kira yang pecahan senilai yang mana ini? Kira-kira yang pecahan senilai yang mana? A dan B atau E dengan F? A dan B. Oh, A dan B. Kenapa Mas Aziz dan Mbak Kunaisa jawabnya itu adalah pecahan senilai? Karena pecahan senilai itu misalnya yang A itu ada kalau enggak Ini berapa itu? 16. Berapa? Setelah itu yang diwarnai hijau itu ada 8. Ya. Itu yang tidak diwarnai juga 8. Yang B kan ada
2. Itu yang merah diwarnai. Dan satunya tidak. Ya. Warna putih. Oh, kalau ditulis dalam bentuk pecahan yang A nilai pecahannya berapa? 8/16. Yang A. 8/16. Yang A. 8/16. Iya, bagus. Itu berarti senilai dengan yang B, nilai pecahannya berapa? 1/2. Iya, bagus sekali. Ya, inilah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Begitu ya, Mas Aziz dan Mbak Kunaisa. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang dalam persoalan pecahan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, perhatikan persoalan berikut ini. Pak Hari membawa buah jeruk sebanyak 12. Jeruk yang berwarna kuning sudah masak, sedangkan yang berwarna hijau belum masak. Jika 3 jeruk masak dan 2 jeruk belum masak akan dijual, berapa bagian jeruk dijual dari keseluruhan buah jeruk? Berapa Mas Imam? 5/12. Iya, 5/12. Jadi, bagian jeruk yang dijual seluruhnya ada berapa? 5/12. Iya, bagus Mas Imam. 5/12. Begitu Mas Aziz. Ya, jangan terjebak dengan gambar, tapi pahami dulu soalnya. Apa yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tidak berkaitan dengan pecahan biasa dan pecahan senilai? Saya mau tanya Pak. Tadi kan gini, yang tadi itu dihitung warnanya atau apanya? Ya, yang untuk apel dan jeruk tadi itu kita pahami dulu ceritanya. Ya, tadi kan ada buah jeruk sebanyak 12. Ya, jelaskan yang matang itu ada berapa tadi? 8. Kemudian yang ada yang matang dan ada yang belum matang. Kemudian yang dijual ada 3 matang dan yang belum matang juga dijual. Nah, dari 3 yang dijual tadi kan 3 dari 12. Ya, kemudian yang dijual yang belum matang ada 2. Tinggal dijumlahkan saja 3/12 tambah 2/12. Harusnya begitu. Ya, anak-anak, hari ini Mas Imam dan teman-teman sudah belajar apa? Coba diutarakan. Belajar tentang pecahan biasa dan Iya, tadi siapa Mbak Winda ya? Pecahan biasa dan pecahan senilai. Ya, terima kasih Mbak Winda. Nah, untuk mengukur kepemahaman anak-anak belajar hari ini, nanti mohon dibuka Google Classroom-nya, kemudian kerjakan latihan soalnya di Google Form. Begitu ya anak-anak? Nanti dikirimkan di grup ya Pak. Dikirimkan di grup ya Pak. Ya Pak. Ya, nanti saya kirim di grup yang kesulitan membuka Classroom. Ini berkaitan dengan sulitnya sinyal. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Mas Imam, mari ditutup dengan Kifaratus Majelis. Yuk dipimpin Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Imam. Hai anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dari Pak Guru ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.